Kan ajaran yang mengajarkan doktrinasi supaya tidak timbul peledakan di mana-mana lagi. Tidak stop itu, harus stop pengajaran itu. Ini pengajaran kitab kuning ini, saudara. Karena memang sudah tertulis di Al-Quran. Barang siapa yang melenceng dari Al-Quran akan ditemani setan. Banyak orang yang ditemani setan merasa benar. Merasa paling benar, paling suci. Nah itu adalah ditemani setan. Oleh karena itu, pemerintah harus mencabut kitab kuning di Menkumham. Itu kekayaan intelektual. Dan itu kalau sudah dicabut, itu karena tidak berfungsi. Apa sih? Keluaran pesantren nggak bisa bikin mobil. Masih kalah SMK Solo. SMK Solo bisa bikin mobil. Dari pesantren bisa apa? Cuma khotbah-khotbah kayak si Yahya Waloni doang. Nggak ada untungnya Indonesia. Sangat tidak menguntungkan anak generasi muda ke depan ini akan suram kalau diajari oleh pesantren. Ya, cuma diajarkan dakwah juga bukan Indonesia yang didakwakan, menawarkan negara Arab. Ini yang harus di stop. Menawarkan kebaikan Arab, menawarkan Muhammad. Itu harus di stop, saudara, agar Indonesia ini sadar. Nah, itu ajarannya, waduh. Makanya saya tinggalkan ajaran Islam itu karena saya sudah tahu dalamnya. Jadi, wahai saudaraku yang belum percaya Yesus, saya ini seorang haji, mantan santri, juga pernah jadi kiai. Jadi tolong dengar saya. Ajaran yang saya tinggalkan itu ternyata itu buktinya. Yang terjadi di Makassar, cobalah sadar hati saudara, tidak ada keselamatan di dalam Islam. Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Ini yang saya kasih tahu kepada saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kembali lagi ke admin. Salam. Baik, Tuhan memberkati semua. Terima kasih untuk kehadirannya dan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan sedikit mengomentari ya pernyataan daripada ucapan KC Murtadin yang mana beliau telah membuat resah masyarakat muslim, yaitu bahwa ia mengucapkan bahwa kitab kuning ini menyesatkan. Ya. Sebelum lama ini kita sudah dihebohkan dengan video Joseph Paul Zhang yang menghina Rasulullah SAW, menista agama Islam. Sekarang timbul lagi ya, yang menghina secara tidak langsung, ini menghina umat Islam. Ya. Karena kenapa? Kemarin juga sudah beberapa hari ini dilaporkan oleh para alim ulama di Jawa Timur, alhamdulillah, atas ucapan-ucapan yang menuduhkan bahwa kitab kuning adalah menyesatkan. Di antara yang saya rangkum ucapan daripada KC Murtadin ini adalah yaitu kitab kuning menyesatkan. Ajaran yang mengajarkan doktrin supaya tidak ada peledakan di mana-mana lagi. Berarti ini menuduh bahwa kitab kuning mengajarkan tentang teroris kalau begitu, tentang kejahatan. Sedangkan kita sebagai santri atau umat Islam yang pernah belajar di pondok, itu pastinya mengetahui kitab kuning itu isinya apa sih. Di situ ada kitab-kitab, di antaranya kitab Safinatun Najah tentang apa? Tentang fikih. Tidak mungkin kita harus langsung belajar ke Al-Quran kalau tidak ada tafsiran atau penjelasan ulama-ulama terdahulu. Maka kita bisa belajar kitab kuning dari ulama-ulama dulu yang ngambilnya daripada Al-Quran dan hadis. Nah, kitab kuning ini dituduh apa? Dianggap menyesatkan. Katanya itu bisa menimbulkan kejahatan peledakan seperti bom bunuh diri. Naudzubillah, semua naudzubillah. Dan kita mengetahui bahwa kitab kuning mengajarkan kitab fikih, ya, tata cara kita wudhu, sholat, mandi jinabah, tentang puasa, zakat, dan lain sebagainya, tentang pernikahan. Ajaran-ajaran kitab kuning ini adalah ajaran semata-mata semuanya dalam ada dalam Al-Quran dan hadis. Cuman dijelaskan oleh para alim ulama dahulu.
kalau kita orang-orang awam tidak akan mampu untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, sehingga kitab kuning ini sangat bermanfaat dan dikaji di pesantren-pesantren, sehingga kitab kuning ini menjadi sebuah tradisi atau acuan agar para santri ini mengerti agama, memahami agama. Yang kedua, bahwa menghina bahwa keluaran pesantren tidak bisa apa-apa, kalah katanya dengan lulusan SMK bisa bikin mobil dan ini. Kata siapa? Banyak sejarah ya, keluar dari pesantren ini bisa jadi apa-apa, bisa jadi pejabat, bisa jadi kiai, bisa ya, bahkan sekarang ada yang jadi menteri, ada yang jadi wakil presiden, itu dari pesantren ya. Kata siapa pesantren tidak bisa buat apa-apa? Justru sekarang kita logikanya, kalau di pesantren ini adalah untuk menciptakan anak yang soleh dan soleha ya. Sedangkan kalau anak kita sarjana tapi tidak soleh dan soleha, naudzubillah, bisa bikin mobil tapi tidak soleh dan soleha, nggak ingat sama orang tua suksesnya, apalagi meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, naudzubillah, percuma kalau hanya dikejar semata-mata hanya duniawi. Nah, yang ketiga, ucapan daripada Kak Aceh Murtadin ini katanya dakwah, katanya urusan pesantren itu katanya dakwah hanya menawarkan kebaikan Arab, hanya menawarkan kebaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah, kebaikan Nabi Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu diutus ke alam dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Coba lahir Islam dengan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Coba lihat pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah tidak ingin dunia, bahkan ditawarkan gunung emas, harta, wanita dan sebagainya, Rasulullah menolak. Bukan kebaikan-kebaikan Rasul, tapi kebaikan untuk kita semua umat muslim. Justru dengan lahirnya Islam yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini seperti perempuan diangkat derajatnya ya. Semuanya dalam, baik itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar akhlak tentang rumah tangga, akhlak dalam bertetangga, akhlak dalam berkeluarga, akhlak dalam sosial, semuanya Rasulullah mengajarkan. Justru dengan hadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati, Rasul membawa kebaikan yang sangat luar biasa buat umatnya. Rasul tidak memikirkan pribadinya, tapi memikirkan kita semuanya. Dan yang keempat, yaitu bahwa pernyataan Kak Aceh Murtadin ini tidak ada keselamatan dalam Islam. Ini sangat menyakitkan sekali, tidak ada keselamatan. Ya, dan tidak ada keselamatan dalam Islam, dan Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelamatkan kita semua umat manusia. Ya, menyelamatkan kita semua manusia daripada hal-hal yang haram ya. Kita ditunjukkan kepada yang jalan lurus ya. Dengan Rasulullah diberikan yaitu diturunkan Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah sebuah petunjuk keselamatan bagi manusia. Ini pernyataan-pernyataan yang nyeleneh ini harus ada harus ada permintaan maafnya. Sebab kenapa? Ini menyakiti umat Islam. Belum lama kita mendengarkan, melihat, menyaksikan video yang viral yang menghebohkan, menistakan agama kita, agama Islam, menistakan umat Islam. Ya. Ini hati-hati perjumpaan ini. Ya, sebab kalau tidak diluruskan ya oleh ulama-ulama kita ini, hati-hati, bisa mengecohkan daripada masyarakat kita yang awam, yang tidak jauh dari majlis taklim ini, bahaya sekali. Karena itu saya mengomentari video ini, Kak Aceh Murtadin itu semata-mata untuk meluruskan umat agar tidak berpikir bahwa kitab kuning ini menyesatkan. Justru kitab kuning ini banyak sekali manfaat, baik untuk dunia dan akhirat, pasti kita akan dapatkan. Karena kitab kuning ini adalah penjelasan-penjelasan daripada mengambil daripada Al-Quran dan hadis. Katanya beliau ini adalah mantan kiai, mantan santri. Kalau mantan kiai, mantan santri itu tidak akan seperti itu. Dari bacaan Qurannya saja, pengetahuannya aja masih jauh dalam Islam. Naudzubillah, semua naudzubillah. Jadi kalau kita orang beragama, baik agama manapun, ya pastinya tidak akan menjelek-jelekan agama satu yang lainnya. Insya Allah. Ini video mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya yang menyaksikan. Jangan sekali-kali kita melecehkan atau menistakan agama orang lain, atau lebih khusus kita di Indonesia ini mayoritas Islam. Kita sedang banyak diuji oleh Allah
dengan kesabaran kita dalam puasa, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar lebih bersabar lagi, kita kembalikan lagi perkara-perkara yang nyeleneh menistakan agama kita laporkan kepada yang berwajib. Mudah-mudahan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.